Terima semua orang apa adanya. Saat ini juga Anda jadi orang bahagia. Setiap manusia mendambakan pencapaian kebahagiaan. Tetapi manusia tidak sadar kalau nilai-nilai kebahagiaan itu tergantung pada proyeksi pikiran kita sendiri. Perlu saya kasih contoh? Lihat sekarang. Mohon maaf, ini yang paling dekat aja. Ibu-ibu. Ditakdirkan punya suami. Waktu pacaran mah, sepertinya ini suami saya. Begitu sudah menikah 2 minggu, aslinya kelihatan. Ternyata suaminya pemarah, tidak sabar, pelit, kasar, egois. Diapakan? Pikiran kita cuma 2. Kalau suami dipandang sebagai sesuatu yang menyeramkan, ya kita akan serem hidupnya. Tapi kalau suami itu dipandang sebagai, oh barangkali ini adalah doa saya. Saya pernah memohon kepada Allah supaya saya dijadikan orang bijaksana, orang yang sabar, orang yang tabah. Maka lewat dia kayaknya saya sedang diproses untuk mencapai yang saya inginkan. Makanya suami saya yang antik ini berarti guru saya. Sudut pandang bukan? Ketika dipandang sebagai sesuatu yang menyeramkan, setiap hari kita akan takut bertemu dia. Tapi ketika dipandang dia sebagai guru, maka kita akan hormat sama dia. Kehadiranmu dalam hidupku semata-mata untuk kepentingan aku. Karena jiwaku sedang membutuhkan untuk di-upgrade lewat Anda. Makanya semuanya di sini, di sini. Jadi siapa sebetulnya yang membuat kita menderita? Keinginan. Ayo periksa. Karena kita punya keinginan, pasangan saya ingin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena kita melekat kepada keinginan kita sendiri. Begitu tidak sesuai dengan keinginan kita marah dan kecewa. Dan ketika sesuai dengan keinginan pun, kita akan angkuh dan sombong. Dua-duanya tidak mencapai kebahagiaan. Terima semua orang apa adanya. Saat ini juga Anda jadi orang bahagia. Paham? Sesederhana itu. Cuman selama ini kita nggak tahu ilmunya, dikiranya bahagia itu manakala kita mendapatkan yang kita ingin. Mendapatkan yang kita ingin cuman satu akibatnya, sombong dan angkuh. Pikiran itu adalah sumber energi yang sangat hebat, sangat kuat kalau disadari. Dengan menguasai pikiran, kita dapat menguasai energi dalam diri dan menciptakan kehidupan yang lebih positif dan bermakna. Kuasai dulu pikiran. Coba sekarang, kalau orang tuh punya pikiran negatif, dia melihat dunia sebagai tempat yang suram, apa yang akan terjadi? Dia memancarkan dari garpu talanya yang suram-suram. Apa yang akan terjadi? Yang datang yang sama frekuensinya. Tapi kalau pikiran ini sudah positif, melihat dunia sebagai peluang, melihat dunia sebagai tempat yang menyenangkan. Makanya kata-kata yang keluar dari mulutnya, kalau nasihatin anak, nah hidup ini mudah dan menyenangkan. Kesadarannya sudah muncul. Bukan, nah hidup ini susah dan penuh perjuangan. Sarjana sudah banyak, cari kerja susah, terus yang negatif pada anak. Ya sudah, anak kamu sekolah. Karena kita sudah mengajarkan yang negatif di otak anak. Ingat, otak itu buatan Allah, tapi pikiran buatan Anda orang tuanya. Anak kita mau berpikir seperti apa, akan melihat cara Anda berpikir. Hati-hati, makanya harus belajar parenting. Harus belajar cara bagaimana memperlakukan anak-anak. Kalau anak-anak semakin dibuat bergantung pada kita, bukan cinta itu ketiadaan cinta yang disebut dengan cinta buta. Tapi kalau anak dimandirikan oleh kita, dan kita menyiapkan masa depan dia, disiapkan karakternya untuk menjadi pribadi yang mandiri, dilepaskan perlahan-perlahan supaya tidak bergantung pada kita. Itulah kita sedang membangun karakter. Itu yang namanya cinta. Jadi pikiran itu adalah sumber energi yang sangat hebat, sangat kuat kalau disadari. Dengan menguasai pikiran, kita dapat menguasai energi dalam diri dan menciptakan kehidupan yang lebih positif dan bermakna. Kuasai dulu pikiran. Kenapa kita harus menguasai pikiran? Karena menguasai pikiran berarti kita sedang mengubah realitas kehidupan. Saya bukan pikiran, saya bukan tubuh, saya bukan perasaan. Tapi saya adalah percikan cahaya ilahi yang sedang dikaryakan di tubuh ini. Saya adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di semesta ini. Tindakan berasal dari pikiran. Pikiran bekerja sama dengan perasaan. Dan semua yang kita lakukan, semua akan kembali kepada kita sendiri. Sumber semua tindakan adalah pikiran dan perasaan saat dia bekerja sama. Pikiran dan perasaan itu seperti mobil dengan bensin. Nah kalau bekerja sama, udah jalan. Punya kekuatan. Kalau pikiran saja berdiri sendiri tanpa perasaan, itu tidak ada dayanya. Menguasai pikiran itu adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan bisa dikembangkan. Itulah pentingnya belajar agama. Jadi belajar agama itu sebenarnya belajar menguasai pikiran. Nah banyak yang tidak menyadari esensi belajar agama, malah yang lain-lain. Oleh karena itu maka jangan pernah melabeli diri, mengidentifikasi diri bahwa diri saya adalah pikiran. Bahaya sekali. Saat kita menyatakan diri kita adalah pikiran, kita akan dikuasai oleh pikiran kita sendiri. Pikiran yang menguasai kita. Dan pikiran itu membawa kita ke kehidupan yang keluar dari sifat-sifat ilahi. Itu yang disebut dengan syaitan. Jadi wujud nyata syaitan itu adalah pikiran yang gelap. Makanya setan itu sukanya bukan berteriak, berbisik. Dan berbisik itu tidak mungkin dari jarak yang jauh, pasti jaraknya yang dekat. Setan itu pikiran gelapmu, egomu, diri palsumu, karena dirimu sedang mengidentifikasi diri sebagai pikiran. Makanya
Jangan melabeli diri sebagai pikiran. Katakan ketika pikiran sedang meracau, saya bukan pikiran, saya bukan perasaan, saya bukan tubuh. Saya adalah si pengamat bagi semuanya. Saya adalah sang kesadaran. Amati saja. Dan ketika pikiran diamati, perhatikan, pikiran akan lumpuh, kehilangan energinya. Energinya diserap oleh kesadaran. Baru sang kesadaran mengendalikan pikiran kita. Makanya orang yang sudah bisa mengendalikan pikirannya disebut orang yang berpikir. Makanya harus ketemu dengan sang guru, ya, guru yang sejati, guru yang cerdas. Guru yang cerdas disebutnya mursyid. Guru yang cerdas adalah guru yang mengantarkan para muridnya kepada dia yang maha cerdas. Dia yang membuka jalan untuk memasuki diri sejati. Sehingga sampai pada kesadaran di mana para murid mengatakan, ternyata saya bukan pikiran, saya bukan tubuh, saya bukan perasaan. Tapi saya adalah percikan cahaya ilahi yang sedang dikaryakan di tubuh ini. Saya adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di semesta ini. Saya abadi, saya tidak bisa dimatikan, saya tidak bisa dihancurkan dengan api, saya tidak bisa dihancurkan dengan air, tidak bisa ditembus oleh peluru. Itulah diri saya, abadi seabadi ilahi. Tidak takut dengan kehidupan, tidak takut dengan kematian. Di kesadaran ini, orang menjadi penuh dengan welas asih dan peduli pada orang lain. Ya Allah, tidak mungkin ada peristiwa yang terjadi tanpa kehadiran. Bebaskan aku ya Allah dari benar salah, dari baik buruk. Ajarkan aku untuk menangkap pesan di balik peristiwa ini. Kita adalah kesadaran yang mengalami. Kita adalah kesadaran yang menggunakan pikiran. Yuk sekarang kita tanya pada diri kita. Siapa yang menggunakan pikiran selama ini? Pikiran sendiri. Harusnya yang menggunakan pikiran adalah kesadaran. Kalau pikiran itu digunakan oleh kesadaran, pikiran itu terkuasai energinya oleh kesadaran. Apa yang terjadi? Yang keluar itu adalah tindakan-tindakan yang sadar. Tindakan-tindakan yang konstruktif. Tidak mungkin. Tindakan-tindakan yang menghancurkan, yang merendahkan, yang menghina. Tidak mungkin. Semua itu yang terjadi, konflik di luar. Itu karena pikiran terlalu depan. Tidak dikendalikan oleh kesadaran. Jadi pikiran itu apa sebetulnya? Pikiran itu dalam bahasa sains, interaksi kompleks antara mekanisme fisiologis otak dengan pengalaman psikologis mental. Itulah yang membentuk pikiran. Siapa yang membentuk pikiran? Bukan Allah. Yang membentuk pikiran adalah lingkungan. Makanya pikiran ciptaan lingkungan. Jadi menguasai pikiran bukan berarti menghindari tantangan. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri secara matang saat tantangan itu hadir di kehidupan. Jadi cara menguasai pikiran itu justru ya saat kita dihadapkan pada tantangan dalam kehidupan. Di situ saatnya, makanya jangan lari. Niiskan pikir itu artinya adalah mengubah pola pikir kita saat tantangan datang. Dengan cara apa? Lihat semua tantangan sebagai peluang untuk membuat dirimu menjadi tambah positif. Makanya ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan datang dalam hidup, maka tugas kita, ya Allah, tidak mungkin ada peristiwa yang terjadi tanpa kehadiran. Bebaskan aku ya Allah dari benar salah, dari baik buruk. Ajarkan aku untuk menangkap pesan di balik peristiwa ini. Coba begitu. Ternyata kita baru tahu semua kejadian di alam semesta ini hanyalah menyampaikan pesan cinta dari Allah buat kita.